Ketemu lagi dengan saya Bu Dwi Agustina ya. Kali ini kita akan membahas salah satu materi di PKDM ya, terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya, terkait dengan aktivitas dan latihan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti apa yang kita akan berikan, aktivitas seperti apa yang kita akan berikan ke pasien dan latihan seperti apa yang akan kita berikan ke pasien. Ya. Baik, oke. Dalam kali ini, capaian pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik atau mahasiswa semua ya, mampu memahami konsep aktivitas dan latihan ya, mampu memahami mobilisasi dan imobilisasi ya, kondisi-kondisi seperti apa yang disebut dengan mobilisasi dan imobilisasi ya. Lalu kemudian mampu memberikan posisi pada pasien ya sesuai kebutuhan pasien tentunya ya, dan mengaplikasikan body mekanik dalam praktek pada saat kita melakukan pemindahan pasien atau perubahan posisi pada pasien ya. Sub capaian pembelajaran ya. Di sini akan saya jelaskan konsep mobilisasi, identifikasi faktor yang mempengaruhi imobilisasi, menjelaskan dampak imobilisasi, serta menerapkan body alignment dan body mekanik. Baik, kita harus tahu dulu dong ya, apa sih yang disebut dengan aktivitas dan apa yang disebut dengan latihan ya teman-teman ya. Baik, definisi aktivitas ya, aktivitas adalah segala bentuk pergerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka. Ya, itu kita sebut dengan aktivitas. Menulis, berlari, gerakan tangan menyendok ya atau menyuap ya. Semua kegiatan yang dihasilkan oleh otot rangka kita sebut dengan aktivitas ya. Otot rangka itu otot apa? Otot rangka adalah otot yang secara sadar mampu dikendalikan oleh keinginan kita ya. Refresh kembali teman-teman, otot ini ada otot rangka, lalu kemudian otot polos yang tidak disadari ya, sama otot jantung. Nah, kita membahas di sini definisi aktivitas adalah yang dihasilkan oleh otot rangka. Lalu aktivitas itu sendiri juga memerlukan energi dan berkontribusi pada fungsi fisiologi tubuh. Ya, jadi kalau nggak ada ATP, adenotrifos, bentuk energi ya di dalam hasil metabolisme ya nggak bisa bergerak. Ya, karena apa? Karena tadi aktivitas ini merupakan hasil dari kegiatan otot rangka, di mana si otot ini dapat bergerak ya karena ada energi atau ATP, adenotrifosfat ya. Aktivitas meliputi aktivitas harian, ya kita sebut dengan ADL, activity daily living, ya. Contohnya makan, berjalan, mandi, berpakaian, ya. Aktivitas itu sendiri bersifat spontan atau terencana. Ya, jadi bisa direncanakan, bisa juga kegiatan spontan, ya teman-teman ya. Nah, kalau latihan atau exercise itu apa sih? Merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana. Tadi kalau hanya aktivitas bisa jadi spontan, bisa jadi terencana. Nah, kalau latihan atau exercise ini berarti terencana. Terencana, terstruktur, dan dilakukan berulang-ulang. Coba teman-teman perhatikan sebelah kanan. Nah, ini kan gerakan-gerakan latihan yang direncanakan ya ketika pasiennya hanya bisa bed rest di tempat tidur. Gerakan apa sih? Latihan seperti apa sih yang bisa kita rencanakan ke pasien atau pasiennya udah bisa duduk di kursi roda ya. Latihan apa yang harus kita berikan ke pasien? Tentu saja berbeda antara pasien yang masih bed rest dengan pasien-pasien yang sudah mampu duduk di kursi roda atau pasien stroke yang sudah mulai bisa berdiri tegak. Ya. Nah, itu berarti kan latihan yang kita bisa berikan adalah latihan berjalan. Nah, ya, jadi latihan ini sesuai dengan kemampuan pasien ya. Adapun tujuan dari latihan adalah meningkatkan atau mempertahankan kebugaran fisik. Ya, contoh latihan range of motion. Latihan berjalan terprogram ya. Jadi pasien-pasien stroke yang baru baru fase awal ya itu kan lemes banget itu ototnya ya. Tentu saja kita belum bisa melakukan latihan jalan ya. Pergerakan aja dulu di
atas tempat tidur. Range of motion. Kakinya difleksi ekstensi, tangannya difleksi ekstensi, baru itu aja. Ya, tentu saja kalau pasiennya sudah seminggu atau 2 minggu atau sebulan udah latihan rom di tempat tidur, lalu kemudian kita latihan kan pasien pergerakan di duduk di pinggir tempat tidur. Ya, tentu saja kita jaga keamanan pasien ya, jangan sampai terjatuh ya. Nah, udah kuat duduk di tempat tidur, udah kuat berdiri, udah nggak gemeter lagi berdiri, baru latihan jalan, melatih kekuatan otot. Ya, oke, latihan merupakan bagian dari intervensi terapeutik keperawatan. Ya, apa yang disebut dengan terapeutik adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk kesembuhan pasien. Ya. Baik, tujuan aktivitas dan latihan dalam asuhan keperawatan ya adalah mempertahankan dan meningkatkan fungsi muskuloskeletal ya. Muskuloskeletal ini terbagi menjadi dua unsur ya teman-teman ya, muskulo ototnya ya, skeletal tulangnya ya. Jadi muskulo ini disebut dengan pergerakan aktif, skeletal disebut dengan pergerakan pasif. Tapi satu sama lain tidak bisa melakukan pergerakan tanpa ada yang lain ya. Jadi muskulo harus ada skeletal, skeletal harus ada muskulonya. Makanya fungsi ini menjadi satu kesatuan ya teman-teman ya. Yang satu bergerak aktif yaitu muskulonya, yang satu bergerak pasif yaitu skeletal. Ya. Baik, tujuan yang kedua adalah mencegah komplikasi akibat imobilisasi. Imobilisasi ini dari kata mobilisasi bergerak, I-nya itu tidak. Ya, jadi mencegah munculnya komplikasi yang diakibatkan karena pasiennya lama nggak bergerak. Contohnya apa komplikasi yang disebabkan oleh pasien lama nggak bergerak? Atrofi. Atrofi adalah pengecilan otot. Dekubitus. Dekubitus ini adalah luka yang biasa muncul di tonjolan-tonjolan tubuh pada saat pasien berada pada posisi yang sama dan lama. Contohnya pasiennya supin terus ya, terlentang terus gitu ya. Nah, ada titik-titik penonjolan tulang yang membuat pasien ini mengalami dekubitus. Biasanya di tulang ekor, ya terkenal tuh tulang ekor. Pasien kalau imobilisasi lama, bed rest lama, biasanya ada luka di tulang ekor. Ya. Karena di situ kan nonjol ya teman-teman ya, nonjol. Lalu kemudian pasiennya berbaring terus, nggak di miring kanan miring kiri ya, sehingga tertekan terus di situ. Akhirnya lama-lama kulitnya awalnya derajat 1 kemerahan ya, lalu kemudian ada luka, tidak ada sirkulasinya, lanjut naik jadi derajat 2. Nah, kulitnya udah mulai ngelupas ya, dan selanjutnya ya. Tujuan yang lainnya adalah meningkatkan sirkulasi darah dan fungsi respirasi ya. Jadi memang aktivitas dan latihan ini kita tahu ya, ketika pasien kita aktivitaskan pasti sirkulasi darahnya meningkat ya. Jadi tekanan darah pasien pasti meningkat. Jadi pada saat kita memberikan latihan, please dicek dulu tekanan darahnya ya. Tekanan darahnya takutnya meningkat. Nah, kalau meningkat gimana Bu? Ya meningkat kita istirahatkan dulu. Jangan sampai udah meningkat, wah tapi pasiennya harus latihan bergerak nih. Anda tetap aja melatih pasien bergerak. Wah, habis itu hipertensi, nambah perburukan kondisi ya. Jadi memang aktivitas ini mampu meningkatkan sirkulasi darah. Ya, hati-hati pada pasien dengan hipertensi ya. Aktivitas ini juga berfungsi meningkatkan fungsi respirasi. Jadi pasien-pasien yang bed rest, ya, pasien-pasien yang imobilisasi lama, ini memungkinkan pasien menyimpan bakteri-bakteri yang stagnan, yang tidur di dalam paru-paru. Contoh pneumonia. Senang tuh dia di paru-paru. Apalagi pasiennya nggak gerak. Nah, ini makanya harus kita lakukan, pasiennya kita latih ya. Oke, tujuan lainnya adalah mendukung kemandirian pasien dalam melakukan activity daily living serta meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup. Ya, kalau pasiennya mampu bergerak secara mandiri, kan jadi percaya diri. Ya.
Secara psikologis juga, oh saya mampu loh ke kamar mandi sendiri walaupun kakinya diseret-seret ya. Sehingga kalau aktivitas daily living-nya dia mampu melakukan secara mandiri, maka kualitas hidup pasien pun akan meningkat ya teman-teman ya. Harapan jauhnya seperti itu. Oke, baik. Manfaat aktivitas dan latihan. Manfaat fisik meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas sendi. Ya, lalu kemudian mempertahankan fungsi muskuloskeletal yang tadi kita sudah bahas ya. Meningkatkan sirkulasi dan oksigenasi jaringan ya, ini pada sistem sirkulasi dan sistem respirasi ya. Menjaga fungsi kardiovaskuler dan respirasi. Nah, pencegahan komplikasi ini teman-teman ya. Pencegah atrofi otot dan kontraktur. Nih, gambar ini nih ya, gambar kaki dua kecil-kecil ini menggambarkan pasien mengalami atrofi di kedua kakinya. Ototnya mengecil ya. Tapi ada Bu ototnya, ada, mengecil dia. Kenapa mengecil? Karena tidak dilatih. Nah, kita cegah kondisi atrofi otot ini pada pasien. Dan kontraktur. Kontraktur itu kekakuan pada sendi-sendi ya, teman-teman ya, pada otot-otot nih kontraktur kekakuan ya. Lalu mengurangi resiko luka tekan ya, atau luka dekubitus. Nah, ini luka dekubitus nih. Gambar sebelah kanan ya, ini gambar pentom saja ya teman-teman ya, bukan pasien, bukan orang ya. Nah, kenapa di belakang ya? Karena memang di belakang ini ada tulang ekor yang menonjol. Jadi kalau pasiennya supin terus, telentang terus, nah dia yang akan jadi korban. Atau pasiennya miring miring kiri terus. Nah, ini nih tonjolan-tonjolan tulang ini akan jadi korban. Ya. Aktivitas dan latihan juga mencegah munculnya DVT, trombosis vena dalam atau deep vena trombosis. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Maka kita lakukan latihan secara terstruktur, ya, terencana, ya. Kegiatan ini juga mencegah komplikasi berupa resiko pneumonia akibat imobilisasi atau tidak bergerak dalam jangka waktu lama. Ya. Oke, nih manfaat psikologi mengurangi stres dan kecemasan. Iya dong, kalau kalau bisa bergerak ya, kita aja yang sehat. Kalau bisa jalan ke sana, jalan ke sini, stresnya hilang. Ya, apalagi kalau dibekalin duit buat belanja ya. Meningkatkan mood dan motivasi bagi pasien untuk cepat sembuh dan meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian pasien. Ya, manfaat fungsionalnya meningkatkan kemampuan aktivitas sehari-hari atau activity daily living, mempercepat proses pemulihan pasien serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ya, jadi tadi kita udah bahas ya teman-teman ya. Baik. Ah, itu tadi aktivitas dan latihan. Sekarang kita ngomongin mobilisasi dan imobilisasi. Karena apa? Karena mobilisasi dan imobilisasi ini merupakan kondisi yang kita harus pahami ya, karena terjadi pada pasien ya. Definisi mobilisasi adalah kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur ya. Mobilisasi ini melibatkan perubahan posisi dan perpindahan tempat. Jadi kalau kita mau melakukan mobilisasi pasien dari tempat tidur ke kursi roda, nah ya, atau membantu pasien melakukan mobilisasi miring kanan kiri. Jadi pasiennya tetap di atas tempat tidur ya. Berhubung pasiennya belum kuat untuk duduk, maka kita lakukan mobilisasi pada tahap miring kanan, miring kiri atau kita sebut dengan mika-miki ya. Gunanya untuk menghindari adanya luka dekubitus yang tadi kita bahas ya. Oke, mobilisasi merupakan indikator penting dalam status fungsional pasien ya. Tujuan mobilisasi adalah mempertahankan atau meningkatkan kemandirian pasien, mencegah komplikasi akibat imobilisasi. Apa tadi? Ingat tanya teman-teman? Komplikasi imobilisasi bisa atrofi, luka dekubitus, ya, munculnya pneumonia. Nah, ini sebagai bentuk pencegahan ya, kita melakukan mobilisasi ke pasien ini ya. Meningkatkan fungsi fisik dan sirkulasi tubuh serta mendukung proses penyembuhan dan rehabilitasi pasien. Jadi lebih cepat sembuh ya, daripada punya pasien didiemin aja, nggak kita ajarkan, nggak kita latih mobilisasinya.
memperlama proses penyembuhan ya. Jadi ini harus kita latih ya teman-teman ya. Oke, jenis-jenis mobilisasi. Ada mobilisasi aktif, mobilisasi pasif, mobilisasi aktif pasif bertahap. Ya, yang disebut dengan aktif seperti apa? Dilakukan oleh pasien secara mandiri. Jadi kita selaku perawat hanya memberikan contoh ya. Bapak kepalanya bisa nunduk dan dangak, Pak. Ya, kita lakukan dalam hitungan hingga ke 8 ya, nunduk 1, dangak 2, nunduk lagi ya, kita cuma nyontohin doang. Tapi pasien bisa melakukan secara mandiri atau secara aktif. Itu yang disebut dengan mobilisasi aktif. Kalau mobilisasi pasif, ini pasiennya bisa nunduk ya, bisa fleksi, leher fleksi, nunduk kita sebut ya. Kalau lehernya dangak kita sebut dengan leher ekstensi ya. Fleksi kepala, ekstensi kepala. Nah, ini dibantu oleh perawat. Karena pasiennya nggak mampu melakukan mobilisasi aktif. Ya udah Bu, kalau nggak mampu berarti nggak usah, nggak gitu. Kalau dia nggak mampu, kita bantu. Itu yang disebut dengan mobilisasi pasif. Kalau kita nggak bantu, maka komplikasi-komplikasi imobilisasi muncul. Ya, jadi kalau pasiennya nggak mampu aktif, ya kita bantu pasif, gitu ya Neng ya. Mobilisasi aktif pasif bertahap dilakukan secara progresif sesuai kondisi pasien ya. Contoh, misalkan pasiennya stroke kelemahan sebelah kanan, tapi kiri lancar ya, maka kita arahkan pasien untuk menggerakkan lengan fleksi ekstensi secara aktif di sisi kiri, lalu kemudian sisi kanannya kita bantu. Begitu ya teman-teman ya. Nah, peran perawat dalam mobilisasi itu apa? Yang pertama, kita bisa mengkaji kemampuan mobilisasi pasien. Contoh, Pak, tangannya tekuk ya ke dalam. Oh, si bapaknya tangannya nekuk ke dalam. Ternyata yang sebelah kiri mampu ditekuk, sebelah kanan dia diem. Berarti kan secara eh, tidak langsung kita sudah melakukan pengkajian. Oh, yang sebelah kiri kuat, sebelah kanan lemah. Nah, itu proses pengkajian. Kita mampu menilai bahwa sebelah kanan yang lemah sehingga harus dibantu oleh perawat. Ya. Oke, peran perawat lainnya apa? Membantu dan memfasilitasi mobilisasi secara aman. Berarti pada saat kita mendampingi pasien latihan, ya, berarti posisi perawat ada di sebelah kanan. Kenapa? Ini sebelah kanan yang lemah. Ya, berarti kita membantu memfasilitasi mobilisasi secara aman. Jangan sampai pasien terjatuh. Ya. Lalu kemudian peran perawat adalah memberikan edukasi teknik mobilisasi yang benar. Ya. Kalau pasiennya lemah kanan, ya, supaya pasiennya bisa makan, boleh nggak pakai tangan kiri? Boleh. Ya. Kita maksimalkan ekstremitas yang aktif. Nah, bagaimana caranya? Kita mengedukasi. Pak, memang baiknya kita makan pakai sebelah kanan, tapi kondisi Bapak punya keterbatasan. Jadi kita maksimalkan fungsi tangan kiri untuk bisa Bapak melakukan aktivitas sehari-hari kayak makan, ya, ngambil gelas minum, ya, nggak apa-apa Pak, gitu. Jadi kita memberikan edukasi. Bagaimana caranya? Apa namanya? Memegang cangkir. Nah, kita berikan edukasi, ya. Peran perawat lainnya adalah mencegah resiko cedera pada pasien. Ya, kita tahu pasien ini stroke. Jangan lupa kasih tanda nih, tanda ini nih resiko jatuh ya. Itu di tempat tidur pasien. Jangan lupa pasang penghalang tempat tidur. Ya. Pastikan kita mengedukasi keluarga, Bu, Pak, ini bapaknya stroke, jadi penghalang tempat tidur harus selalu terpasang. Yang khawatirnya kita udah masang, keluarganya yang nurunin. Ya, fungsi edukasi juga harus dijalankan ke keluarga ya teman-teman ya.
Oke, jenis mobilisasi berdasarkan jenis kemandirian. Ada mobilisasi mandiri, mobilisasi dengan bantuan, dan mobilisasi total atau dependen. Mobilisasi mandiri ya tentu saja pasien bisa melakukan kegiatan secara mandiri, berjalan mandiri, duduk mandiri, ke kamar mandi mandiri ya. Mobilisasi dengan bantuan memerlukan bantuan sebagian dari alat atau perawat ya. Contoh, pasien-pasien yang berjalan dengan walker, pasien-pasien yang berjalan dengan kruk ya. Nah, ada satu lagi mobilisasi total atau dependen. Seluruh pergerakan dibantu oleh perawat. Jadi betul-betul pasien ini nggak bisa gerak. Ya, contohnya pasien-pasien yang mengalami cedera pada tulang servikal. Benar-benar nggak bisa gerak. Ya, nah ini kita bantu. Miring kanan, miring kiri kita bantu semuanya ya. Memandikan kita bantu ya. Umumnya pada pasien dengan kondisi kritis atau kelemahan berat yang tadi fraktur servikal ya teman-teman ya. Jenis mobilisasi berdasarkan tingkat gerakan. Ada aktif, ada pasif. Tadi kita udah bahas ya teman-teman ya. Aktif, pasif ya. Lalu kemudian masuk ke ROM, range of motion. Ya. Range of motion ini merupakan program latihan untuk mempertahankan rentang gerak sendi pasien walaupun pasien mengalami kelemahan. Ya, tapi tetap tugas perawat adalah mempertahankan rentang gerak sendi. Bu, bagaimana kalau pasiennya sudah boleh pulang? Berarti kita harus edukasi ke keluarga pasien. Ya. Ada ROM aktif ya, pasien melakukan sendiri, ada ROM pasif ya, pasien melakukan dibantu oleh perawat atau keluarga. Ya, jadi kalau pasien-pasiennya udah boleh pulang, kondisi stabil, hemodinamik stabil, tensinya cenderung sudah oke, stabil ya. Nah, jangan lupa kita edukasi ke keluarga pasien. Edukasi ke orang-orang yang tinggal satu rumah dengan pasien. Kadang di rumah sakit itu ada keluarga pasien, tapi dia tidak tinggal serumah. Nah, ini perlu perhatian khusus yang tinggal serumah. Ya, jangan sampai keluarga jauhnya diedukasi, yang tinggal serumah tidak diedukasi, ya kan nggak ngerti dia harus gerakannya kayak gimana. Jangan sampai salah gerakan juga ya teman-teman ya. Oke, tujuan dari ROM ini adalah mencegah kekakuan sendi, meningkatkan sirkulasi pembuluh darah, serta mempertahankan fungsi otot. Jangan sampai mengalami atrofi. Ya. Nah, kurang lebih gerakannya seperti ini. Ya. Ini kalau teman-teman lihat nih fleksi itu nunduk ya, fleksi kepala. Lalu kemudian ekstensi kepala, dangak ki apa ya? Dangak bahasa Jawa. Lalu kemudian nah ini fleksi lengan ya. Fleksi siku, ini fleksi lengan ya. Ini fleksi kaki ya. Hip, fleksi hip di sini, ini fleksi lutut. Gerakannya seperti ini. Jadi ada gerakan fleksi, nekuk ke dalam, ekstensi nekuk keluar, rotasi memutar. Ini gerakan secara umum nanti kita akan ketemu di praktek ya teman-teman ya. Abduksi ya, dan aduksi ya. Abduksi menjauh, aduksi mendekat. Ya, ingat aja kalau ABD jauh, kalau ADD dekat ya. Jadi kita akan ketemu di praktek ya teman-teman ya. Nah, setelah kita memahami mobilisasi ya, tentu saja kita harus juga memahami imobilisasi. Apa sih imobilisasi ya? Keadaan di mana individu mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan untuk bergerak secara bebas. Apakah itu karena stroke, apakah itu karena fraktur patah tulang ya, ataukah karena kelemahan otot. Beberapa kondisi yang menyebabkan kerusakan syaraf sehingga ototnya melemah ya. Nah, imobilisasi ini dapat bersifat sementara atau permanen ya. Kalau sementara biasanya pada stroke serangan pertama. Nah, itu masih bisa kembali lagi karena kerusakannya tidak berat ya. Bu, tapi bagaimana Bu serangan pertama tapi dia lama datang ke rumah sakitnya sehingga oksigen yang diberikan juga lambat. Nah, itu bisa baliknya agak lama ya. Bisa permanen kalau kayak gitu ya. Atau yang stroke-nya berulang ya, artinya dia bukan pertama kali datang ke rumah sakit.
dengan stroke ya, sudah kedua kalinya, sudah ketiga kali atau keempat. Nah, itu biasanya bersifat permanen. Atau kondisi-kondisi fraktur pada tulang belakang. Ya, fraktur servikal, torak, vertebra pars torakal, vertebra pars lumbalis ya. Nah, ini bersifat permanen biasanya ya. Sering terjadi akibat kondisi medis atau pembatasan terapeutik ya. Jadi imobilisasi itu sendiri ada yang karena memang penyakit atau karena memang kita yang memutuskan dia nggak boleh bergerak. Ya, contoh pasien-pasien yang nggak boleh bergerak itu pasien fraktur. Ya, sengaja kita buat dia nggak bergerak itu namanya pembatasan terapeutik. Kenapa pasien fraktur sengaja kita buat nggak bergerak? Karena kalau bergerak frakturnya semakin parah. Sedangkan proses penyatuan tulang itu butuh waktu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Penyebab imobilisasi bisa kondisi penyakit, tindakan medis, ya, nyeri atau kelemahan fisik serta gangguan psikologis. Karena depresi, ketakutan untuk bergerak. Baik, kita masuk ke klasifikasi imobilisasi. Ada imobilisasi fisik, ya, ini disebabkan oleh keterbatasan fungsi tubuh, ya. Pasien stroke, pasien dengan gangguan tulang belakang, ya. Lalu kemudian imobilisasi terapeutik, imobilisasi yang sengaja kita buat, sengaja tim medis terapkan ke pasien. Karena kalau pasiennya tidak pasiennya bergerak terus, nah ini akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah ya. Lalu imobilisasi psikologis disebabkan oleh faktor mental atau emosional ya. Penurunan kekuatan dampak umum imobilisasi. Penurunan kekuatan otak, pasien mengalami gangguan sirkulasi serta adanya resiko komplikasi pada sistem tubuh ya teman-teman ya. Baik, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi imobilisasi ya? Yang pertama adalah faktor fisiologis ya, dari usia ya. Nah, lansia ini lebih rentan mengalami penurunan mobilisasi, ya nggak sih? Ya. Karena apa? Karena makin tua atau makin lansia. Nah, ini kan semuanya melemah ya ototnya ya teman-teman ya, ototnya melemah, skeletalnya juga mengalami keterbatasan ya. Jadi faktor fisiologi pertama yang mempengaruhi pasiennya jadi nggak bisa bergerak leluasa adalah usia ya. Lalu status kesehatan, ada beberapa penyakit kayak stroke, penyakit jantung ini, saya mau olahraga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jantungnya udah lelah, udah nggak bisa tuh gerak, lari sprint tuh udah nggak bisa. Ya, maka ada pembatasan-pembatasan ya, atau kondisi imobilisasi. Ya. Lalu kondisi fisik kayak kelemahan otot, kelelahan, nyeri, ini juga mempengaruhi mobilisasi. Pasien-pasien yang pas operasi, ya, nah ini kan nyeri ya pasien, iyalah habis operasi ya nyeri ya. Ini pasti mengalami imobilisasi. Tapi kalau pasien dengan post operasi tidak dilakukan mobilisasi dini, maka proses penyembuhannya lama. Yang tadinya luka mengering pada hari ketiga, ini bisa seminggu baru kering karena pasiennya diem aja. Ya. Oke, faktor lain yang mempengaruhi imobilisasi adalah faktor gaya hidup, kurang aktivitas fisik, ya, mageran. Ada nggak di sini mageran? Ya, ketimbang ambil minum di dapur kagak mau. Ya. Diambilin minum, ini faktor gaya hidup yang kurang sehat ya, mempengaruhi pasien terjadi imobilisasi. Kebiasaan sedentary, duduk lama. Ya. Bu, emang kerjaannya saya duduk ya. Tapi ingat ya, duduk ini harus ada jamnya. Jadi kayak orang Jepang nih, dia 2 jam itu kerja fokus. Nanti habis itu 15 menit setelah 2 jam dia akan stretching. Ya. Karena dia tahu imobilisasi ketika dia bekerja
berpotensi sedentary, ya, maka dia harus melakukan gerakan-gerakan stretching untuk menghindari imobilisasi, ya. Pola hidup tidak sehat. Nah, ini juga mempengaruhi. Oh, makan banyak karbo. Aduh, habis makan karbo. Aduh, kayaknya kok lemes banget ya. Aduh, mau rebahan dulu deh. Ya, pola hidup nggak sehat. Harusnya kalau misalkan seimbang, ada sayurnya, ada seratnya, ya. Nggak kebanyakan karbo, nggak akan eh, sekenyang itu gitu ya, nggak akan selemes itu ya. Faktor psikologi, depresi dan cemas. Nah, ini pasiennya cenderung diam kalau depresi ya. Menyendiri aja di kamar, nggak ada aktivitas kegiatan. Ya, kurang motivasi, ketakutan akan nyeri saat bergerak nih pasien-pasien yang post-op nih ya. Aduh, saya kalau gerak takutnya jahitannya lepas. Ya enggak lah, orang jahitan dalam sama luar kok. Ya, jadi dia takut sendiri. Ya, secara psikologis takut sendiri dia. Oke, faktor lain yang mempengaruhi imobilisasi, nutrisi, kurang protein. Intake kurang protein ya akan mampu menurunkan massa otot. Ketika massa otot turun, maka pergerakannya juga berkurang. Kalau pergerakannya berkurang, resiko-resiko imobilisasi muncul. Nah, ya. Malnutrisi ini kurang protein, kurang karbo, kurang lemak, ya, pokoknya semua nutrisi kurang ya, maka memperlambat proses pemulihan atau penyembuhan ya. Dehidrasi, kurang cairan, mempengaruhi energi dan fungsi tubuh. Ya, ketika dehidrasi, kurang cairan, cairan tubuhnya berkurang, nah ini akan mempengaruhi sirkulasi darah ya. Faktor lingkungan dan sosial, kurang dukungan keluarga ya, keluarganya jarang ayo Pak, kita latihan gerak ya. Contoh pasien stroke ya tadi ya. Pasien stroke lemah kanan. Harusnya kan tangannya itu dikasih bola karet sehingga pasiennya itu bisa bergerak. Nah, ini nggak dikasih sama keluarganya, dukungan keluarganya nggak ada. Makin imobilisasi, makin dia nggak bisa bergerak. Lingkungan tidak aman, ya, lantai licin, ruangan gelap, kamar mandi nggak ada pegangan buat lansia. Nah, ini menstimulasi atau menyebabkan resiko jatuh yang besar pada pasien, ya. Keterbatasan fasilitas atau alat bantu. Ya, harusnya pasien sudah bisa jalan pakai kruk, bisa jalan pakai walker, nggak punya walker, nggak punya kruk, jadi nggak bisa jalan ya. Nah ini masuk dari yang faktor yang mempengaruhi imobilisasi. Dampak mobilisasi, penurunan fungsi sistem tubuh ya. Tadi kita sepakat ya, muskuloskeletalnya juga menurun ya, kardiovaskulernya menurun dan respirasinya menurun serta pasien juga mengalami gangguan metabolisme tubuh. Jadi metabolisme cenderung melambat kalau pasiennya imobilisasi atau tidak bergerak ya. Fesesnya akan keras ya karena apa? Melambat semuanya ya. Harusnya fesesnya keluar dia 3 hari baru keluar, ya gimana 3 hari baru keluar? Gimana nggak keras? Defekasi, ya. Ada masalah baru lagi di saluran pencernaan, ya. Gara-gara apa? Imobilisasi, ya. Penurunan daya tahan fisik, ya. Penurunan kekuatan dan massa otot terjadi atrofi, ya. Tadi ada gambarnya ya, pada mengecil. Bu, atrofi bisa nggak sih terjadi pada satu kaki? Bisa. Ya, pada pasien-pasien stroke lama yang tidak dilakukan ROM pasif pada kaki yang lemah, ya, tadi kan contohnya pada pasien kaki kanan, ekstremitas kanan ya, tangan kanan, kaki kanan yang lemah, nah ini tidak dilakukan ROM, ya maka dia yang atrofi, yang kanan yang atrofi, yang kiri karena bisa bergerak, ya, pasiennya juga gerak sendiri, jadi normal. Yang kanan yang harusnya dibantu keluarga dalam bergerak, ya, keluarganya nggak aware, nggak melatih, membantu pasien latih ROM pasif, ya udah atrofi yang sebelah kanan, ya. Terjadi penurunan tonus dan kekuatan otot, ya, makin melemah serta terjadi keterbatasan dalam melakukan aktivitas.
Dampak imobilisasi, oh ini udah ya, gangguan sirkulasi, gangguan pernafasan, ya, DVT, ya, tadi deep vena thrombosis, ya. Resiko komplikasi lanjutan, luka dekubitus, kontraktur sendi, dan penurunan kemandirian pasien. Ini tadi kita udah bahas ya teman-teman ya. Nah, kita bahas body alignment atau postur tubuh ya. Ini ada gambar. Ini postur tubuh correct betul. Ini postur tubuh yang tidak betul ya. Susunan atau definisi body alignment adalah susunan atau posisi tubuh yang tepat dan seimbang, menjaga hubungan optimal antara tulang ya, sebagai pergerakan pasif, otot sebagai pergerakan aktif, dan sendi-sendi ya sebagai pergerakan pasif juga ya. Penting untuk mempertahankan fungsi fisiologis tubuh. Prinsip-prinsip bagaimana kita mempertahankan body alignment. Kepala, leher, tulang belakang berada pada satu garis lurus. Lihat gambar ya teman-teman ya. Posisi tubuh simetris dan seimbang. Hindari tekanan berlebihan pada satu sisi bagian tubuh ya. Nah, ini bahaya nih pada pasien-pasien yang suka bawa tas tenteng sebelah kanan atau kiri, tapi nggak pindah-pindah. Dan tasnya pun berat. Nah, ini itu namanya menekan salah satu sisi secara berlebihan. Ya. Menggunakan alat bantu, ya, bantal penopang bila dibutuhkan. Ya. Oke, tujuan body alignment adalah mencegah cedera dan ketegangan pada otot, ya, meningkatkan rasa nyaman pada pasien, mempertahankan fungsi tubuh yang optimal, serta mencegah komplikasi kayak dekubitus dan kontraktur. Nah, peran perawat ngapain terhadap body alignment-nya pasien? Ya, kita pertahankan dia lurus. Kalau ngelihat pasiennya miring, merosot karena bantalnya terlalu kiri dia merosotkan, dibenerin. Ya, pastikan posisi kepala, leher, dan tulang belakang ini berada dalam satu garis lurus. Ya, posisi tubuh simetris, hindari penekanan berlebihan, dan bila perlu gunakan alat-alat bantu. Ya, jadi jangan diem aja ya ngelihat pasien merosot, ngelihat pasien lebih cenderung miring kanan. Ya, karena kita juga bertanggung jawab menjaga body alignment-nya pasien. Ya. Nah, body mekanik ya, atau kita sebut dengan mekanika tubuh ya, definisinya adalah cara menggunakan tubuh secara efisien, aman, dan terkoordinasi. Coba lihat gambarnya di sini ya teman-teman ya. Ini kita lihat yang gambar kanan ini tulang belakang lurus. Nah, ini benar ini cara mengambil barang. Nah, kalau ini tulang belakangnya ini salah cara mengambil barang ya, yang kanan korek, yang kiri incorrect ya teman-teman ya. Ini yang disebut dengan body mekanik atau mekanika tubuh. Ya, bagaimana cara kita perawat mengangkat pasien? Ya. Kalau kita salah melakukan mekanika tubuh pada saat mengangkat pasien, kita yang cedera, perawat yang cedera. Nah, ini contoh ngambil barang. Ya, posisinya tulang belakang harus tegak lurus ya teman-teman ya. Nah, body mekanik ini melibatkan interaksi antara otot, tulang, dan sistem syaraf saat bergerak. Ya, digunakan dalam aktivitas seperti mengangkat, memindahkan, dan mempertahankan posisi pasien. Ya, jadi kalau kita nggak melakukan body mekanik pada saat kita melakukan mobilisasi pasien, wah wassalam, perawat yang kena. Banyak perawat yang kena low back pain. Karena apa? Karena tidak mengindahkan body mekanik pada saat kita melakukan mobilisasi ke pasien. Apakah itu hanya sekedar mika-miki? Ya, tetap kita harus lakukan prinsip body mekanik pada diri kita sendiri ya. Tujuan body mekanik ini mencegah cedera pada perawat dan pasien, mengurangi kelelahan saat kita bekerja, meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam tindakan keperawatan, dan mempertahankan postur tubuh yang benar ya. Komponen utama pada body mekanik adalah postur tubuh alignment, harus lurus, tulang belakang lurus, nggak boleh bengkok ya. Komponen lainnya keseimbangan atau balance saat bergerak, koordinasi gerakan tubuh, dan gunakan otot besar dibandingkan dengan otot-otot kecil ya.
Baik, bagaimana sih penerapan body mekanik pada dunia keperawatan? Ya, kita gunakan pada saat memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi, saat mengubah posisi pasien di tempat tidur, mika-miki, ya, membantu ambulasi pasien dan mengangkat atau memindahkan pasien, ya. Nanti kita akan ketemu di praktek ya teman-teman ya, bagaimana cara mengangkat barang dengan prinsip body mekanik secara tepat dan benar ya. Baik, selanjutnya kita akan pelajari posisi-posisi dasar pada pasien ya. Ada posisi supin atau terlentang ya, ada posisi prone atau telungkup ya, atau tengkurap. Nah, telungkup mau bahasa Betawi ya. Tengkurap ya. Ada posisi voller ya, kepala di tempat tidur pasien ya ditindihkan 15 sampai 30 derajat sampai 90 ya. Kalau low, ada semi, ada high voller. High voller ini sampai 90 derajat ya pada pasien-pasien yang mengalami lung ödem atau pembekakan paru ya, biasanya dia nyaman pada posisi high voller. Membantu pernafasan dan kenyamanan pasien. Ya. Posisi SIM. SIM ini miring kiri atau kanan dengan salah satu kaki ditekuk. Nanti ada gambarnya teman-teman. Digunakan untuk tindakan rektal atau enema. Ini SIM sama lateral atau recumbent ini sama-sama miring. Cuma kalau lateral atau recumbent ini kakinya nggak ditekuk ya. Kalau SIM posisinya kakinya ditekuk ya. Coba kita lihat gambarnya. Oke. Nah ini recumbent atau lateral atau miring. Ini tengkurap, telungkup, ini supin, ini voller. Voller tadi 15 sampai 90 derajat. Ya, kalau high voller ya berarti kayak duduk 90 derajat ya. Nah, ini posisi SIM. Ya, dengan kaki ditekuk ya. Ini trendel lembek, ekstremitas bawahnya lebih tinggi daripada ekstremitas atasnya. Oke, ya. Nah, bagaimana sih teknik mengubah posisi pasien? Ya, prinsip keamanan. Yang pertama, identifikasi kondisi pasien sebelum tindakan. Pastikan pasien itu berat badannya tidak lebih dari sepertiga berat badan si penolong. Ya, kalau besar ya berarti kita harus butuh bantuan orang lain untuk melakukan perubahan posisi ya. Gunakan body mekanik yang benar. Ya, jadi perawat harus menggunakan body mekanik yang benar ya. Jangan sampai tulang belakang kita bungkuk ya. Jaga privasi dan kenyamanan pasien, jangan lupa tutup tirai, gunakan alat bantu jika diperlukan ya. Kalau memang mau posisi SIM berarti butuh beberapa bantal ya untuk memposisikan pasien sehingga kakinya tertekuk ya. Libatkan pasien sesuai dengan kemampuan. Jadi kita identifikasi pasien sesuai dengan kemampuan pasien masing-masing ya. Baik, secara umum, langkah-langkahnya adalah kita jelaskan prosedur kepada pasien, cuci tangan dan siapkan alat, atur posisi tempat tidur sesuai ergonomi ya. Jadi kalau tempat tidurnya terlalu rendah, kita naikkan. Kalau terlalu rendah, kita mindahin posisi. Pasien mika-miki, kita yang tidak melakukan prinsip body mekanik secara benar. Ya, jadi pastikan posisi tempat tidur ini sesuai dengan tinggi pinggangnya si penolong ya teman-teman ya, jangan terlalu rendah ya. Posisikan tubuh perawat dengan stabil, lakukan perubahan posisi secara berlahan dan aman, dan pastikan posisi akhir nyaman dan aman ya. Posisi siapa? Posisi pasien ya. Jadi perawatnya aman, pasiennya nyaman dan aman ya. Teknik mengubah posisi pasien ya. Perubahan posisi ini harus dilakukan dalam 2 jam sekali. Ya. Jadi 2 jam supin, 2 jam miring kanan, 2 jam lagi supin, 2 jam miring kiri, 2 jam lagi supin, 2 jam miring kanan. Nah, gitu terus aja. Ya. Bu, bagaimana kalau misalkan lupa? Ya, tadi habis miring kanan apa kiri? Makanya kasih catatan ke pasien dan keluarganya. Bu, saya kasih catatan, ini ada jam, ada posisi pasien. Ya, jadi nanti jam 10 pasiennya miring kanan, maka jam 12 nanti kita supinkan. Nanti jam 14 atau jam 2 siang kita lakukan perubahan posisi miring kiri. Begitu. Jadi ada jadwalnya, teman-teman. Ada kertasnya ya. Jangan hanya di lisan, tapi tertulis ya.
Baik alat bantunya bantal atau guling, draw seat atau alas geser ya, bed rail ya, penghalang tempat tidur kanan dan kiri itu. Bisa alat bantu mobilisasi, bisa walker, bisa kursi roda tergantung dengan kondisi pasien. Pasien kalau udah kuat misalnya pakai walker ya kita pakaikan walker. Oh, walker belum kuat berarti oh, pakai kursi roda dulu gitu ya. Jadi memang bertahap untuk pasien ini melakukan mobilisasi ya. Maka dari itu kita harus mampu mengidentifikasi kemampuan pasien dalam melakukan mobilisasi ya. Jangan sampai salah. Baik, teknik mengubah posisi pasien langkah terakhir adalah kita evaluasi. Pastikan posisi supin pada pasien ini memberikan kenyamanan pada pasien atau pastikan posisi miring kanan pada pasien membuat pasien nyaman. Ya. Jangan hanya merubah doang, tapi pastikan pasien nyaman, tidak ada yang tertekan. Ya. Nah, ini perlu identifikasi yang rinci dan lengkap ya. Observasi tanda-tanda vital ya. Khawatir pasiennya karena nggak bisa bergerak, terus ada yang tertekan, pasiennya mau ngomong nggak bisa ngomong karena stroke, ya akhirnya tensinya tinggi. Oh berarti posisinya nggak nyaman ini. Ya, so kita cari tahu apa yang bikin posisinya nggak nyaman sehingga pasiennya ngerasa gelisah yang dimunculkan dari tekanan darah yang tinggi. Ya. Evaluasi adanya kemerahan atau luka tekan, ya, dan dokumentasi tindakan yang kita lakukan ketika kita sudah melakukan mobilisasi pasien. Oke, ini acuan keperawatan, pengkajian, ya. Kita cek status mobilisasi dan tingkat kemandirian pasien, ya. Ini langkah awal nih ya, teman-teman ya. Jadi kita harus tahu menilai pasien ini mampunya gerakannya kayak gimana, sampai di mana. Nah, ini kita harus mampu melakukan pengkajian ya. Kaji kekuatan otot dan lakukan ROM ya. Kaji nyeri dan toleransi terhadap aktivitas dan kaji adanya resiko komplikasi, adanya dekubitus, adanya DVT ya. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan imobilisasi adalah gangguan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas serta resiko kerusakan integritas kulit karena pasiennya memiliki apa ya? Potensial untuk mengalami dekubitus. Baik, itu saja yang bisa saya berikan ya. Nanti kita ketemu di dalam sesi praktek terkait dengan mobilisasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.